Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassallahu ta'ala من عباده بالمآثار الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خص الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد, Bapak-bapak, saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita, saat-saat kita dan usia kita ini di dalam jalan taat kepada Allah Ta'ala. Semoga semua amal baik kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, semuanya dinilai sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, saya menggantikan Ustadz Nur Ahmad yang sekarang sedang bertugas menghadiri Rakornas Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia di UMS di Solo. Nah, katanya beliau menyampaikan secara rutin kitab yang disusun oleh seorang ulama Nusantara yang juga merupakan gurunya Kiai Ahmad Dahlan, muassis pendiri organisasi kita ini. Nah, beliau ini yang mengarang kitab ini adalah namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang sebuah kitab yang merupakan syarah dari susunan atau tulisannya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bukunya itu disebut atau diberi judul Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah yang mengharapkan keberuntungan nanti di yaumil akhir. Nasoihul Ibad alal munabbihat alal istidadi yaumil mi'ad. Nah, Bapak, saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan satu saja dari nasihat yang ada dalam kitab ini, yaitu beliau menyampaikan pelajaran dari para ulama tentang bagaimana kita menemukan ulama yang beneran. Kan sekarang banyak yang gadungan, ya. Gimana cara nyari ulama beneran? Nah, ada cara yang sederhana, itu disampaikan oleh seorang ulama besar, ahli hikmah, ya, filosof, Syekh Ash-Suhrawardi, ya, Syekhul Ishraq, ya, yang kita kenal dalam filsafat Islam sebagai yang melahirkan teori emanasi. Ya. Kata Syekh Suhrawardi, kalau kamu mau cari orang alim, ya, datanglah ke tempat-tempat yang baik atau masjid dan carilah orang yang kalau engkau menatapnya engkau merasa tenang. Ya. Engkau merasa tenang, engkau merasa sejuk ketika melihat orang tersebut. Nah, waktu itu Syekh Suhrawardi sengaja
Di waktu musim haji beliau mengunjungi masjid di Mina, ya Masjid Khaif itu. Beliau masuk situ dan beliau tatap orang satu-satu, mana kira-kira yang bisa menyejukkan jiwanya. Ya. Itu ditanya sama murid-muridnya, "Syekh ngapain itu?" Apa? Kayak nyari-nyari orang gitu. Iya betul, saya nyari orang yang mampu ya menenangkan dan menyejukkan jiwaku. Ketahuilah bahwa wahai murid-muridku, ya, orang-orang baik itu punya harisma dalam penampilannya. Dan kalau ada orang dalam penampilannya itu sangat menyentuh jiwamu, menyentuh hatimu, maka insya Allah kata-katanya pun dia akan sangat menyentuh jiwamu. Nah, oleh karena itu kata Syekh Syuhrawardi, jangan berhenti di tatapan, tapi kau konfirmasi bagaimana kata-katanya, selaras tidak dengan perbuatannya. Karena kita kalau dari penampilan saja Pak ya sering ketipu ya. Ada orang ya udeng-udengnya tebel gitu ya, panjang ya, pakai sorban gitu ya. Pokoknya penampilannya udah kayak ulama besar gitu ya. Tapi ya dia mungkin sering bicara akhirat, tapi dia mengharapkan dunia ya. Nah, makanya di antara orang yang paling buruk adalah orang yang menyampaikan tentang pesan-pesan akhirat, tetapi yang dia cari adalah dunia. Ya, nah ini peringatan kepada para ustadz, pada para mubaligh, ya, pada para kader kita. Ya. Ngomong akhirat tapi kok pikirannya dunia. Nah itu orang yang paling buruk ya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Nawawi Banten mengutip sebuah hadis. Ya, ini cukup masyhur hadis ini. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilin wa istima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayta bin nuril hikmah kama yuhyil ardal maytah bima'il matar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian senang bergaul dengan para ulama. Siapa para ulama itu? Para ulama itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah itu dikasih garis bawah tuh keterangan. Ya, ulama al-amil, ya. Alimul amil, al-ulama'ul amilin. Jadi kalau Bapak, saudaraku ya, melihat ada orang yang banyak sekali ngomongnya, ya, luas sekali wawasannya, tapi gak jelas kelakuannya, itu bukan orang alim itu, ya. Bukan ulama. Jadi lihat kelakuannya, ya. Selaras enggak, ya. Itu apa yang dia katakan. Dan kita juga banyak menyaksikan, paling banyak di kita nih, ya. Orang berbicara tasawuf, berbicara tarekat, ya. Gitu kan Pak ya. Sehingga seolah-olah kalau dia banyak berbicara tentang tasawuf, seolah-olah dia jadi sufi beneran. Kalau orang sudah berbicara tentang tarekat sebagai seolah-olah dia seperti ahli tarekat beneran, mursyid beneran. Ya. Tasawuf dan tarekat itu, bapak-bapak, saudaraku, itu bukan ilmu yang dibicarakan. Ya. Tapi sebetulnya orang akan betul-betul mengerti tasawuf, tarekat, ya, hikmah kalau dia mengamalkan. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cahayanya. Oleh karena itu untuk mendapatkan hikmah dari tasawuf, hikmah dari tarekat bukan dengan banyak membaca sebetulnya, ya, tetapi justru dengan memperbanyak ketaatan, ya, membuktikan ilmu kita di dalam perilaku kita. Nah itu nanti akan menyebabkan turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Bapak sekalian, itu digarisbawahi oleh Syekh Nawawi Banten bahwa yang dimaksud dengan ulama itu adalah al-amilin, ya, orang yang mengamalkan ilmunya. Wastima'il hukama, wastimai kalamil hukama, dan hendaklah engkau senang mendengarkan para ahli hikmah. Nah, apa bedanya ahli hikmah dengan ulama? Nah, begini Pak katanya bedanya itu, ya. Kalau ahli hikmah itu kata beliau, al-alimina bi dzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Ahli hikmah itu Pak adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Dia udah mencapai apa yang dikenal dalam tradisi tasawuf dengan mencapai makom ma'rifat. Dalam pikiran dan benaknya sudah tidak lagi, ya, terjebak pada kepentingan-kepentingan jangka pendek, tidak terjebak kepada kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi semua pikirannya, jiwanya itu hanya terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saya datang ke masjid ini tidak mengharap apapun, ya. Kita emang dapat apa secara materi ke sini? Enggak ada. Yang kita harapkan hanyalah pengakuan dari Allah bahwa kita ini adalah hamba-hambanya. Nah, orang yang sudah begitu Pak itu sudah meniti jalan ma'rifat. Ya. Kalau orang sudah pikirannya, jiwanya, hatinya itu, ya, tidak terpaut lagi kepada kepentingan jangka pendek, karena dia yakin Allah itu pasti mengatur dan akan memberikan sesuatu sesuai dengan upaya kita, ikhtiar kita, perbuatan kita. Nah, ahli hikmah itu Pak, ya memang ini susah nemuinnya itu, ya. Kalau kita mau cari-cari, tapi kata Syekh Syurawadi kata tadi begitu, ya. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala itu biasanya, ya, kita bergaul dengan dia itu menyejukkan. Tapi ada satu syarat juga Pak yang jangan ketinggalan, ya. Kita mencari orang seperti itu juga dalam keadaan diri kita pada saat itu menjauhi dari segala kemungkaran. Ya. Nah, inilah ahli hikmah. Ya, jadi ahli hikmah itu orang yang sudah ma'rifat. Nah, kata-katanya itu, ya, kata-katanya itu walaupun sederhana itu biasanya menyentuh hati kita. Bapak-bapak sekalian, ya. Kita kan sering, ya, atau mungkin bapak-bapak pernah, ya, mendengarkan atau menemukan ada seorang kalau dipikir-pikir ilmunya itu nggak terlalu dalam-dalam amat gitu, ya. Yang disampaikan itu juga gitu. Tapi mengapa, ya, yang disampaikan dia itu lebih terasa pada jiwa kita, berpengaruh pada pikiran kita dan menggerakkan diri kita untuk berbuat sesuatu. Ya, padahal yang disampaikan itu juga. Nah, itu bedanya, Pak, ya. Nah, orang-orang seperti ini, ya, ilmunya mungkin sepertinya nggak dalam, ya, nggak dalam. Karena memang bagaimana katanya ahli hikmah itu Pak, ya, karena dia urusannya itu memang apa? Selalu membersihkan pikirannya, membersihkan motifnya, niatnya, dirinya, hatinya, ya. Itu, ya, kepentingan dia hanyalah bagaimana, ya, bahwa dirinya itu, jiwanya itu senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan jenis ulama yang lain yang kita kenal sebagai fuqaha. Fuqaha itu Pak, Bu, ya, itu orang alim, ahli hukum, ya. Dia ahli hukum, dia ngerti tentang hukum Islam, tentang syariat, ya. Nah, ini biasanya ilmunya sangat luas, ya, sangat luas sekali. Tetapi para fuqaha ini ada yang belum nyampai kepada tataran hukama, sehingga kita tadi sering mendapati ada orang yang ilmunya tinggi tetapi dia perilakunya tidak selaras dengan ilmunya.
Dia banyak bicara tasawuf, banyak bicara tarekat, tapi kok kesenangannya ya ujung-ujungnya ya UUD juga, ujung-ujungnya duit, ya ujung-ujungnya kuasa, gitu ya. Nah itu sangat beda. Nah sedangkan hukama sebaliknya Pak, bisa jadi ilmunya sedikit ya, tetapi kelakuannya, perilakunya, akhlaknya itu sangat terpuji. Nah saya sendiri sering mendapati Pak ya, orang-orang yang banyak diam, banyak mendengar ya, seperti bapak-bapak ini justru lebih banyak mengamalkan apa yang didapatkan dari ilmunya dibandingkan dengan orang yang banyak ngomong seperti saya. Nah orang-orang itu Pak, itu bisa jadi adalah ahlul hikmah, hukama. Nah ketika mereka berbicara biasanya kata-katanya itu punya petuah, ya kata orang kita sakti lah, ya kata orang Sunda itu saciduh metu, seucap nyata. Jadi apa yang disampaikannya itu senantiasa selaras. Nah ada jenis ulama Pak yang dua-duanya punya kualitas, dua-duanya dia juga ahli hukum, fuqaha ya, secara teoretik dia menguasai ilmu agama Islam, dan juga ya, jiwanya, martabat dirinya itu sudah sampai kepada tahapan ma'rifat. Nah inilah yang disebut dengan kubaro. Nah ini Pak yang agak susah ya, entah di kita ya siapa misalnya saat ini yang mempunyai kualifikasi ulamanya itu seperti derajatnya kubaro, alim, luas ilmunya, tapi juga bagus akhlaknya, hebat juga ibadahnya, sehingga dia di siang hari seperti seorang kesatria katanya, dan di malam hari dia seperti seorang pendeta. Jadi kerjaannya apa Pak? Melayani umat ya. Baik dengan ilmunya atau dengan hartanya, bahkan bisa jadi dengan kuasanya. Nah ini tiga jenis orang alim yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten. Nah kemudian beliau menutup bab ini dengan mengutip sebuah hadis lagi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan ada satu masa Pak, umatku ini gak seneng ulama ya, akan datang suatu masa di mana umatku orang Islam itu gak seneng ulama, yafirruna minal ulama, dia malah lari, gak suka sama orang-orang alim ya. Apaan itu ustad-ustad tuh misalnya ya, yafiruna minal ulama wal fuqaha, dan mengabaikan para ahli syariat ya. Maka ketika mereka lari dari para ulama, tidak senang kepada ulama, fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Kalau orang sudah enggak senang sama ulama, mengabaikan hukum-hukum syariat, maka Allah akan menimpakan kepada mereka dengan 3 ujian, 3 cobaan, itu musibah ya, 3 musibah. Apa itu? Awalaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezeki yang diberikan, yang diperoleh oleh mereka. Allah akan cabut keberkahan dari hasil kerja kita, Pak. Ya.
Kita kerja siang malam, dari pagi pulang sore, bahkan ada yang pulang malam, tapi kita tidak pernah dapat menikmati hasil pekerjaan kita itu. Yang ada capek terus, ya, sehingga orang stres dengan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang yang tidak dapat mensyukuri rezekinya itu, Pak, tanda-tanda jangan-jangan kita sudah jauh dari ulama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wathaniya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau orang sudah lari dari para ulama, tidak suka pada ulama, maka Allah akan, ya, memberikan kepada mereka penguasa yang zalim. Karena orang yang enggak alim, orang yang tidak suka kepada orang alim, berarti tidak suka kepada ilmu, tidak suka kepada pengetahuan, tidak suka kepada akal sehat. Nah, yang lagi tren, ya, itu pasti dia akan ada kecenderungan pada hal yang sebaliknya. Dia akan menyukai kebodohan dan orang bodoh, ya. Maka wajar Bapak sekalian, ya, terpilihnya seorang pemimpin di suatu negeri itu cerminan keadaan rakyatnya, apalagi di era demokrasi. Itu sangat berkaitan tuh. Orang yang dipilih dengan yang memilihnya, itu menggambarkan. Jadi betapa kualitas rakyat itu, ya, akan menentukan jenis pemimpin yang dihasilkan. Nah, jadi kalau orang sudah mengabaikan ulama, ya, tidak menyukai nasihat-nasihat para ulama, mengabaikan syariat, maka dia akan punya kecenderungan kepada hal yang sebaliknya. Jadi jangan heran, Pak, ya. Nah, oleh karena itu tugas kita bersama, kewajiban kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat, bangsa, umat, ya. Enggak usah pengen cepet-cepet pakai revolusi segala, gitu ya. Kalau nanti hasilnya akan menimbulkan kegoncangan. Nah, kemudian musibah yang ketiga adalah, nah ini yang paling mengerikan, Pak. Wasalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini, yakni dia akan mati dalam keadaan tidak beriman. Karena dia sudah meninggalkan para ulama, hidupnya menjadi tidak terarah, ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah oleh karena itu Bapak sekalian orang-orang alim yang luas ilmunya dan juga mengamalkan ilmunya, dan syukur-syukur mampu membimbing jiwa kita, spiritual kita ke arah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan Pak, di zaman kita ini insya Allah masih ada, ya, orang-orang yang punya kualifikasi seperti Kubaro tadi itu, ya alim, ya soleh, ya abid, dia orangnya senang beribadah, dan insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan insya Allah akan membawa keberkahan buat negeri kita. Tidak ada waktu atau tidak ada istilah kata terlambat untuk kembali kita kepada bimbingan para ulama. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita bertemu dengan para ulama, dan kita mengikuti mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walafu minkum billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.